Bukakan mata rohani kami agar kebenaran firman yang kami dengar benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu semakin hari, kami semakin taat pada Engkau. Berkati kami malam hari ini. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita boleh ada. Ya, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan betapa Allah itu ajaib, luar biasa. Bahkan memberikan kita kesempatan untuk sore hari ini kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka ayat pokok kita di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, kita akan ada di bagian yang kedua. Ya, kalau minggu yang lalu atau Jumat yang lalu kita membahas bagian yang pertama tentang kata bahagia. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-1, di situ dikatakan begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai mengajar, berbicara dan mengajar mereka, katanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, kita harus ingat bahwa perkataan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan sepertinya khusus kepada murid-muridnya. Ya, karena apa? Ketika orang banyak mengikuti Yesus, dikatakan Yesus naik ke atas bukit dan dia duduk, lalu murid-muridnya datang. Dan kalau kita menyimak kata berbahagia di bagian yang pertama, ya sudah dibahas minggu lalu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita akan bahas yang kedua. Di dalam ayat yang keempat, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Mari 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita menyimak kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan, itu bertentangan dengan logika yang ada. Kalau kita memperhatikan kata bahagia yang pertama, kok bisa loh orang yang miskin itu berbahagia. Tapi minggu lalu dijelaskan bukan masalah miskin harta Bapak Ibu. Tapi bagaimana ada sebuah kerinduan untuk selalu haus akan Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu perlu segalanya dalam hidup kita. Dan bahagia yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, orang yang berduka cita itu kan identik dengan orang susah Bapak Ibu. Kalau orang susah kira-kira bahagia itu bisa enggak ya? Orang susah kok disuruh bahagia? Coba kalau Bapak Ibu lagi susah, mengalami tekanan, terus disuruh bahagia kira-kira bagaimana? Ya mungkin sih kita bisa senyum, tapi hati ini tidak bisa dibohongi, betul ya Bapak Ibu? Nah, kita akan melihat kata berduka cita. Di dalam bahasa Ibrani di situ adalah dipakai kata pentaontes. Artinya apa Bapak Ibu? Di situ memiliki arti adalah pelayat. Pelayat. Jadi pelayat ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang datang di rumah duka. Jadi kata berduka cita ini dalam bahasa Yunani Bapak Ibu dipakai kata pentaontes. Ya, di situ artinya pelayat. Kita akan melihat berduka cita yang bagaimana yang dimaksud di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat ini. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua, mari kita akan membuka. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ya ayat yang kedua. Ya, di situ dikatakan begini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah
kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia versi Firman Allah yang hidup, ya, di situ ditampilkan begini, dikatakan begini. Lebih baik menghadiri upacara pemakaman daripada menghadiri pesta. Perhatikan, karena setiap orang pasti akan mati dan ada baiknya jika orang memikirkan hal itu sementara ia hidup. Bapak Ibu, ternyata berduka cita di sini bukan masalah banyak masalah terus saya berduka cita, atau mungkin kita kehilangan seseorang kita berduka cita, tidak. Tetapi ternyata membuka mata kita bahwa sesungguhnya ketika kita hidup, ya kalau kita pergi melayat Bapak Ibu, enggak mungkin kita melayat terus kemudian di dekat jenazah kita ketawa-ketawa gitu ya. Pasti ada suasana hati yang dalam hati kita itu pasti ada suasana hati yang mungkin haru, apalagi kalau kita yang kita layat itu ya orang yang dekat dengan kita. Pasti kita akan ikut merasakan kehilangan dan kita akan berpikir suatu saat saya pun pasti juga akan mengalami hal yang sama. Kata berduka cita di sini dikatakan bagaimana ketika hati kita Bapak Ibu ternyata dalam hidup kita mata kita dibukakan bahwa hidup ini memiliki sebuah batas waktu. Dan kata berduka di sini itu dalam Alkitab versi Firman Allah yang hidup dijelaskan dengan sangat jelas bahwa ketika kita menghadiri pemakaman Bapak Ibu, taruh dalam sebuah pemikiran kita itu bahwa suatu saat saya akan pasti mati. Dan itu harus mulai kita pikirkan hari ini. Apa yang akan kita lakukan sebelum kita mati. Dan di situ dikatakan Bapak Ibu, bagaimana sementara kita hidup, kita harus memikirkan hal tersebut. Banyak orang yang berkata begini, urusan mati itu urusan belakang. Gak bisa Bapak Ibu. Karena bagi kita, selama kita hidup itu adalah kesempatan kita untuk kita melakukan sesuatu. Nanti kalau sudah mati, istilahnya kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi kata berduka cita ini bagaimana berbicara tentang sebuah kesempatan dalam hidup kita saat kita itu diberi Tuhan hidup. Ya, hidupmu itu bagaimana? Dalam ayat yang keempat, Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang keempat, sekarang tetap tampilkan pada versi bahasa Indonesia dulu ya. Versi bahasa Indonesia dulu ayat yang keempat. Di situ dikatakan begini, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat sukaria. Dalam versi Firman Allah yang hidup, tolong tampilkan ayat yang keempat. Versi Firman Allah yang hidup dikatakan begini, orang bodoh terus mengejar kesenangan, orang arif selalu memikirkan kematian. Ya, ini bahasa Indonesia masa kini, ini versi Firman Allah yang hidup dikatakan begini. Ya, hati orang yang bijak ada di rumah orang berkabung, sedang hati orang bodoh hanya memikirkan kesenangan dan pesta pora. Jadi kata berduka cita di sini Bapak Ibu berbicara tentang kesempatan selama kita hidup, kita itu mengisi hidup kita dengan apa dan apa yang ada di pikiran kita. Ketika kita memiliki istilahnya kata berduka cita itu kan identik tadi dikatakan dengan kesedihan. Padahal yang dimaksud di sini tuh bukan kesedihan ya sedih menangis itu tidak. Tapi bagaimana hidup kita itu menjadi seseorang yang lebih bijaksana
mempersiapkan hidup kita. Kita hidup dengan dikatakan kita mengejar, bukan mengejar kesenangan, bukan mengejar hal-hal dikatakan di situ pesta pora, tetapi bagaimana hati kita itu ya memikirkan apa yang kita persiapkan ketika kita ya sebelum menghadapi kematian, kita ini melakukan apa. Makanya dikatakan di situ Bapak Ibu, kata berduka cita, Tuhan katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihiburkan. Orang ini lebih hati-hati dalam hidupnya. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan, dia dikatakan adalah orang arif. Bapak Ibu, orang arif yang dalam hidupnya ini dia tahu batas waktu, sehingga dia mempergunakan waktu dengan sebaiknya, mempersiapkan dirinya. Bukan hanya hidup ini mengejar sebuah kesenangan belaka. Ada kalanya anak-anak Tuhan Bapak Ibu terlena, ya makanya banyak orang yang berkata begini, Pak setiap Pak ke gereja mumpung sehat. Lah gak usah, nanti aja masih banyak waktu kok. Tapi begitu tergeletak sakit, dibesuk dengan tim besuk ngomong, doakan saya kalau saya sehat, saya berjanji saya akan setia kepada Tuhan. Atau mungkin ketika dia masih bekerja gitu ya, Pak ayo Pak sempatkan waktu untuk datang ibadah. Waduh maaf saya repot dengan pekerjaan, nanti kalau sudah pensiun loh saya setia. Ketika pensiun ternyata sakit, gak sehat gitu ya misalnya, gak ada kesempatan. Berduka cita ini bagaimana sekali lagi mempersiapkan kehidupan kita Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang arif, mengisi hidup kita ini dengan sesuatu persiapan. Karena satu hal yang kita tahu, kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Bapak Ibu mungkin ya, saya nggak tahu kalau orang sudah divonis hukum mati ya untuk ditembak gitu, itu pun nggak dikasih tahu tanggal begini ya enggak. Kita nggak tahu kematian itu mendatangi kita kapan. Dan kerinduan Tuhan mengajarkan, persiapkan hidupmu itu. Hiduplah dalam suasana, bukan hanya mengejar kesenangan. Hidup dalam kesenangan dirimu, larut dalam kesenangan kita, mengejar hal-hal duniawi. Tapi kita lupa hal-hal apa yang kita persiapkan untuk kita menghadapi yang namanya sebuah kematian. Orang seringkali lupa. Mereka berkata enggak apa-apa, mumpung masih hidup, menikmati. Enggak salah Bapak Ibu, tapi menikmati yang bagaimana? Jangan dengan cara yang salah. Bagaimana cara yang salah? Pikiran kita, fokus hidup kita hanya mengejar kesenangan. Lupa bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang terbatas. Di dalam Efesus kita akan melihat Efesus, kalau kita menjadi orang yang arif, mempersiapkan diri kita. Bagaimana hal apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saat kita mempersiapkan diri kita. Kita membuka di dalam Efesus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Mari kita akan membaca satu ayat ini. Ya, dikatakan dan pergunakan Efesus pasal yang ke-5, maaf ayat yang ke-16. Maaf saya salah sebut ya. Ayat yang ke-16. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, berbicara tentang waktu yang ada dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Coba tampilkan dalam versi firman Allah bahasa Indonesia masa kini. Ya, ayat yang ke-15 dikatakan begini dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Janganlah hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Jadi ketika Tuhan berkata
berbahagialah orang yang berduka cita. Tidak hanya berkata berduka cita secara jasmani, tidak. Tetapi terlebih bagaimana Tuhan menginginkan kita mempersiapkan diri kita hidup dalam sebuah tata cara hidup yang baik, yaitu memperhatikan hidup kita dengan baik-baik, hidup seperti orang bijak. Bagaimana hidup seperti orang bijak? Ayat yang ke-17 dalam bahasa Indonesia biasa ya, terjemahan yang baru tolong. Ya, dikatakan begini ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi hidup dalam kehendak Tuhan, hidup mempersiapkan diri kita, mengisi hari-hari kita Bapak Ibu, itu dengan kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Dalam doa 10 hari di situ jelas orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang bukan hanya percaya, tetapi orang yang hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Baru dia akan mengerti kehendak Tuhan. Apa yang saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan selama saya mempersiapkan diri saya untuk mengisi hidup saya, mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, sekali lagi ada banyak orang yang hari-hari ini menganggap kematian itu adalah sebuah enggak apa-apalah pemikiran yang dah pokoknya gak usah dipikir hari ini. Betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan hidup mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu waktu kita itu kapan dan sampai di mana kesempatan kita untuk kita bisa hidup. Dikatakan ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ayat yang ke-18, Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi cara kita mengisi hidup kita dalam suasana hati yang berduka cita. Artinya kita itu enggak tahu kita mati kapan. Ada banyak orang yang berkata, hiduplah hari ini itu seperti seakan-akan besok kamu akan mati. Artinya apa? Lakukan yang terbaik dalam hidupmu selama kamu diberi sebuah kesempatan. Kadangkala kita itu lupa, kita berkata gak apa-apa, saya masih muda, saya sehat, saya ini udahlah lakukan apa yang menjadi kesenangan. Atau mungkin karena kita sibuk melakukan kesibukan kita, sekali lagi tanpa kita memperhatikan kita punya waktu yang terbatas Bapak Ibu. Hidup kita itu tidak selamanya istilahnya apa ya, kita itu ada dalam kondisi baik. Oleh sebab itu mari sore hari ini mempersiapkan diri kita, mengerti kehendak Allah. Bagaimana dikatakan ketika kita penuh dengan roh. Penuh dengan roh, ciri-ciri penuh dengan roh Bapak Ibu. Ayat yang ke-19 berkata begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam apa? Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mempergunakan kesempatan hidup itu berarti mengisi waktu kita dengan mengerti kehendak Tuhan. Wujud mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu, gak usah kita ngomong, oh saya setia ke gereja. Belum tentu orang setia ke gereja mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Wujudnya mengerti kehendak Tuhan ketika orang itu penuh dengan roh. Dan ketika orang itu penuh dengan roh, dia akan membuahkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, kita sudah bahas selama 10 hari. Ada 9 buah roh yang harus dibuahkan, yang harus muncul, yang harus timbul dari orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus.
adalah perkataan. Bapak Ibu ngeri hari-hari ini. Ya. Perkataan ini kadang Bapak Ibu, orang bisa berdoa, bahasa roh. Tapi saat dia marah, kata-kata tidak terkontrol. Ngeri Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat bagaimana banyak orang yang tersakiti, mati secara rohani hanya dengan kata-kata mungkin yang terucap dari seseorang itu membuat membuat orang itu menjadi seakan minder. Saya tadi ketemu dengan salah seorang karena anak saya terima rapot. Saya ketemu dengan salah seorang wali murid begitu ya. Dia cerita-cerita, dia menceritakan pengalamannya. Dia ngomong begini, saya bersyukur saya menaruh anak saya tidak sebutkan sekolah anak saya, nanti saya dikira promosi. Dia mau saya bersyukur anak saya ditempatkan di sini. Dengan keterbatasan muridnya sedikit, ya, saya merasa banyak melihat perubahan anak saya. Saya tanya, kenapa Pak? Gitu. Ya, anak saya itu minder, ngomong aja dengan orang itu nggak berani. Ya, wis pokoknya, ya padahal ini cowok ini anaknya Bapak Ibu ya. Ngomong dengan orang itu nggak berani. Pokoknya takut. Terus kemudian anak saya ini sakit-sakitan karena dia lahirnya prematur, gitu ya. Sehingga dokter katakan pertumbuhan paru-parunya nggak sempurna. Sehingga anak ini sekarang kalau sedikit-sedikit alergi, sedikit-sedikit papahnya dikatakan dia punya asma. Kalau dia kadang waktu di TK dulu dengar temannya ngolok dia masukkan di pikirannya jadi sakit. Dia ngomong, anak saya sering sekali sakit, nggak masuk itu sering sekali. Tapi saya bersyukur begitu di sini dia punya teman ya dengan komunitas yang tidak terlalu banyak. Dia merasa nyaman, dia diterima sehingga anak saya ini semangat. Kalau sakit waktu asmanya kambuh, maaf ini ya, dia ngomong, papanya ngomong, kalau nafasnya itu tersengal-sengal, dia ngomong, Pak aku mau sehat, aku mau sekolah, aku mau ketemu temanku, aku mau ketemu guruku, dia bilang gitu. Saya bersyukur. Nah Bapak Ibu ternyata kata-kata ini sangat luar biasa, mempengaruhi. Pergunakan kata-kata kita, makanya saya ngeri kalau anak saya ngomong begini, Mah, ini loh mah bully begini loh mah, ini begini tak ngomong. Bulian itu kejam loh. Stop, saya ngomong, jangan pernah bully temanmu. Saya ngomong, jangan pernah, kalau ada yang membuli kan bilang stop. Karena apa? Itu menusuk Bapak Ibu. Membuat hati. Itu mematikan seseorang. Dan hari ini, mari ketika kita ada dalam, sekali lagi kata berduka cita itu berkata tentang kesempatan hidup Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita ada dalam suasana duka cita Bapak Ibu, kita hidup itu lebih tidak hanya kesenangan yang kita pikirkan. Tidak hanya semata-mata kita mengejar kesenangan dalam hidup kita, tetapi kita lupa memikirkan hal-hal rohani. Dan menjadi doa kita. Makanya Roh Kudus itu perlu memimpin dan menguasai hati kita. Karena apa? Dia akan membawa kita Bapak Ibu menuju kepada kebenaran. Untuk kita hidup mengerti kehendak Allah. Mempergunakan waktu yang ada dalam hidup kita. Mengisi, mempersiapkan diri kita. Kelak suatu saat ketika Tuhan memanggil kita, didapatinya iman dan kita ada dalam kondisi yang setia. Hal ini hanya bisa kita lakukan kalau Roh Kudus menuntun kita, menguasai hidup kita. Oleh sebab itu menjadi sebuah pertanyaan dan renungan dalam hidup kita. Perlukah Roh Kudus itu dalam hidup kita? Saya katakan sangat. Efesus katakan hiduplah, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita hidup di kondisi yang tidak stabil Bapak Ibu. Keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menolong dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Menolong anak-anak kita, menolong keluarga kita. Hari-hari ini kita tidak bisa memprediksi keadaan yang ada. Yakinlah saat hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus,
kita akan dipimpin dan mau bisa mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan.